Istiqomah di jalan dakwah. Dakwah merupakan kewajiban syar'i. Aktivitas dakwah adalah aktivitas yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diutusnya para nabi dan rasul adalah dalam rangka berdakwah menyampaikan syariatnya. Dan ini hendaknya menjadi aktivitas utama. Berdakwalah dengan cara yang baik, menyeru orang-orang menuju jalan yang Allah cintai. Menyeru dengan kalimat ahsan, dengan cara dan pelajaran yang baik, yang berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 yakni, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Hal ini memberikan ilham bagi para pengemban amanah ini untuk senantiasa menggunakan cara yang baik dalam dakwah. Respon yang diperoleh, diterima ataupun mendapat penolakan, tidak menyurutkan semangat para pengembannya untuk senantiasa teguh dalam menjalankan kewajibannya sebagai khalifah di muka bumi. Dan alasan inilah yang menjadikan kita berdakwah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang didakwahkan tidak boleh menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Sunnatullah, kebenaran senantiasa berhadapan dengan kebatilan. Kondisi ini menuntut para pengembannya untuk teguh menghadapi berbagai rintangan dari mereka yang terperdaya oleh dunia, yang menjadikan kekuasaan sebagai tujuan hidup. Sebagaimana jalan yang ditempuh Rasulullah dan para sahabat yang mendapat penolakan, pelarangan, cacian, pemboikotan, hingga penyiksaan tidak menyurutkan niat mereka untuk berpegang teguh pada agama Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 4 yang artinya, berpegang teguhlah kalian semua pada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ada 4 hal yang harus dimiliki untuk menjadikan diri kita istiqomah di jalannya. Pertama, menyadari dan memahami dengan benar ajaran Islam agar tidak akan bimbang dalam menjalani kehidupan. Kedua, mendekatkan diri kepada Allah dan senantiasa merasakan pengawasannya. Ketiga, berteman dengan orang-orang yang soleh. Keempat, introspeksi. Sungguh-sungguh dalam menjalankan amanah dan bersifat tabligh. Dakwah tidak akan terhenti tersebab respon manusia, karena yang memerintahkannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh menghalangi manusia dari jalan Allah adalah suatu kejahatan, sebab hakikat dakwah ini adalah menyampaikan bahwa Allah itu Esa, bahwa malaikat-malaikat itu ada, bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Rasul yang telah menyampaikan risalah Islam yang wajib kita imani dan menjadi panutan yang agung, bahwa sesungguhnya telah diturunkan kitabullah yang menjadi landasan aturan kehidupan manusia, bahwa yaumul kiamah itu ada, dan ketentuan Allah baik dan buruknya wajib diimani beserta penerapan hukum syariat Islam. Sehingga inilah yang menjadi nafas seorang pengemban dakwah yang tak lekang oleh waktu dan tidak mudah tergoyahkan oleh kehidupan dunia, serta tidak mudah jatuh karena hinaan dan penolakan. Karena sejatinya tujuan dakwah hanyalah semata-mata ingin menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mewujudkan penerapan hukum Allah secara kafah.
Wallahu a'lam bishawab.